Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabarnya pada pagi hari ini? Puji nama Tuhan, saya berharap semuanya kita dalam keadaan baik-baik saja, amin. Mari kita sama-sama saling berfellowship, kata kanan kirinya, Tuhan Yesus baik. Amin. Minggu ini kita masuk dalam minggu pencurahan Roh Kudus. Dan saya pribadi berharap setiap keluarga yang menyaksikan ibadah online ini mengalami lawatan Roh Kudus. Puji nama Tuhan. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan buat kasih setiamu Tuhan. Pada pagi hari ini kami dapat berkumpul bersama keluarga kami tercinta. Dimanapun kami berada saat ini Tuhan, kami yang mengikuti ibadah online ini Tuhan, kami bersuka cita sebab Engkau Allah yang baik, Allah yang luar biasa yang memberikan kami kasih karunia lebih dari apa yang kami kira. Sucikan dan kuduskan kami Tuhan, karena kami tahu kami adalah umat-Mu yang berdosa. Seharusnya kami tidak layak masuk dalam pelataran-Mu, namun kami pada pagi hari ini Tuhan memohon di hadirat-Mu untuk kami dapat layak masuk dalam pelataran-Mu. Urapi setiap kami Tuhan, berkati setiap keluarga kami Tuhan. Bahkan setiap yang menyaksikan ibadah online ini Tuhan mengalami lawatan daripada Roh-Mu Tuhan. Curahkan Roh-Mu Tuhan atas setiap kami. Dan biarlah Tuhan, apa yang menjadi rencana-Mu dalam hidup kami dapat nyata Tuhan. Terima kasih, kami bersiap untuk memuji, menyembah dan memuliakan Engkau. Dan kami mengucap syukur di dalam nama-Mu yang kudus. Haleluya, amin. Pimpin langkahku
Haleluya. Sebab perbuatanmu nyata, sebab perbuatanmu besar. Haleluya. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini ya Tuhan. Allahku, beriku belas kasih-Mu. Bangkitkan Roh-Mu di dalamku, nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan. Bagi semua bangsa, bagi semua bangsa, bagi semua bangsa. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan, kita akan menyembah Tuhan lebih lagi. Saya undang untuk Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, kita sama-sama bangkit berdiri untuk memuji Tuhan kita lebih lagi. Come on. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Katakan di timur, di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan Roh Allah di sini. Sekali lagi katakan, ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Katakan di hidup, di jiwa, dalam roh, di hatiku. Ada gerakan Roh Allah di sini. Lebih lagi, ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan Roh Allah di sini. Sama-sama katakan revival, 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 revival in the land. Nations will come and worship you, oh Lord. From the north to the south, from the east and to the west, there is revival in the land. Sekali lagi katakan revival, 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 revival in the land. Nation will come and worship you, oh Lord. From the north to the south, from the east and to the west, there is revival in the land. Katakan from the north to the south, from the east and to the west, there is revival in the land. There is revival. There is revival. There is revival. There is revival. There is revival.
Sorakan haleluya. Mari kita sama-sama siapkan hati, pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau masuk lebih lagi dalam hadirat Tuhan. Mari kita tinggal diam dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kami mau mendengar-Mu. Biarlah Roh Kudus datang memenuhi setiap hati kita. Terima kasih. Sama-sama kita katakan, Roh Kudus datanglah, jamahlah tiap hati, jamahlah, segarkanlah yang lelah, kuatkanlah yang lemah. Roh Kudus, Roh Kudus, kuatkanlah. Roh Kudus, hiburlah tiap hati yang gentar, hiburlah lewat lembah yang curam, jalan licin dan terjal. Roh Kudus, Roh Kudus, bimbing
Shalom. Kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai meneduhkan badai bagian yang kedua. Dalam hal menghadapi sakit penyakit dan wabah seperti COVID-19, bagaimana GBI sebagai gereja Pentakosta memahami kesembuhan ilahi? Salah satu butir pengakuan iman GBI berbunyi, kesembuhan ilahi tersedia dalam korban penebusan Yesus untuk semua orang yang percaya. GBI percaya Roh Kudus yang memakai para murid Yesus di Kisah Para Rasul adalah Roh Kudus yang sama yang sekarang memakai murid Yesus pada zaman now untuk membawa kesembuhan ilahi kepada orang sakit. Ada beberapa penyebab mengapa seseorang tidak disembuhkan secara ilahi. Lebih lengkap dapat saudara baca melalui artikel link di caption video ini. Dr. French Arrington dalam bukunya Doktrin Kristen Perspektif Pentakosta menjelaskan, baik Alkitab maupun pengalaman tidak mendukung pernyataan bahwa mereka akan disembuhkan dalam setiap situasi. Dari sisi manusia, kekurangan iman menjadi suatu faktor. Dari sisi Allah adalah berkuasanya kebijakan dan kehendak Allah. Saat ini Allah masih menyembuhkan orang sakit. Tetapi penyembuhan sekarang bukan puncak penyembuhan atau penyembuhan tertinggi. Puncak pembebasan kita selaku orang percaya dalam Kristus terjadi pada kehidupan mendatang. Penyembuhan saat ini adalah suatu tanda dan pencicipan lebih dulu akan penebusan tubuh kita di masa depan. Penebusan kita saat ini hanya sebagian dan penyakit masih terus terjadi. Tetapi apabila Kristus datang kembali, penderitaan, penyakit, keluhan, dan kematian akan berhenti selamanya terhadap orang-orang yang telah ditebus. Bagaimana seharusnya respon orang percaya ketika kesembuhan tidak terjadi pada dirinya? Ikuti apa yang Paulus lakukan. Ia menerima bahwa duri dalam dagingnya yang dapat dikatakan sebagai penyakit dengan hati yang rela, meski Tuhan tidak memberi penjelasan atas semuanya itu. Bahkan ketika Paulus tidak dapat memahami cara kerja Tuhan, ia meresponinya dengan sebuah pengagungan. Oh, alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ketidakmengertian kita akan pikiran Allah justru membuat kita lebih dalam menyembahnya. Dr. French Arrington menjelaskan dalam textbook Doktrin Kristen Perspektif Pentakosta demikian. Untuk melihat Allah yang hanya bekerja melalui penyembuhan-penyembuhan luar biasa, membuat batasan palsu terhadap kuasa Allah. Segala sesuatu yang baik berasal dari Allah. Pengetahuan medis dan keterampilan para dokter dan perawat adalah dari tangan Allah yang beranugerah. Allah berkarya melalui sarana-sarana, baik yang alami maupun supranatural. Dia berkarya dalam menanggapi iman dan doa umatnya. Dia juga melakukan penyembuhan melalui para dokter dan perawat. Kita harus menggunakan diri kita akan sarana-sarana apapun untuk sarana-sarana penyembuhan yang telah diberikan Allah. Doa dan pengurapan minyak memiliki tempatnya sendiri, tetapi doa dan pengobatan medis tidak saling bertentangan. Keuntungan doa penyembuhan dan pengetahuan medis mengalir dari Allah yang sama. Bagi GBI, kesembuhan ilahi adalah salah satu bentuk berkat keselamatan. Keselamatan manusia, itulah yang terpenting. Inilah juga yang dilakukan oleh keluarga besar GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta. Melalui Healing Movement Crusade, pemberitaan keselamatan selalu menjadi agenda utama. Pelayanan kesembuhan ilahi adalah tanda-tanda yang menyertainya. Gereja digambarkan sebagai tubuh yang memiliki banyak anggota dengan fungsi yang berbeda-beda. Tiap insan gereja dan hamba Tuhan diharapkan memberikan kontribusi bagi masyarakat sesuai karunia masing-masing, khususnya dalam menghadapi wabah seperti COVID-19. Dan yang paling penting,
Nyatakan kehendak Tuhan agar badai COVID-19 dapat berhenti atau menurun dampaknya. Dalam tuntunan Roh Kudus dan dalam nama Yesus, badai COVID-19 dihardik agar diam, tidak lagi mengakibatkan jatuhnya korban. Kuasa Tuhan akan dinyatakan dan banyak orang akan diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati. Salam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur dapat berjumpa kembali di dalam ibadah kita pagi hari ini. Dan saya percaya melalui pujian penyembahan yang telah kita naikkan tadi, saya percaya ini membangkitkan roh saudara, membangkitkan semangat saudara untuk terus menyala-nyala datang memuji dan menyembah mengagungkan nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebentar saya akan menyampaikan pesan firman Tuhan yang juga saya ambil dari kisah tentang perjalanan para murid ketika setelah Yesus Kristus naik ke surga dan kemudian apa yang dilakukan, tindakan yang dilakukan oleh para murid menanti-nantikan janji Bapa. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, sebelumnya mari kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan di pagi hari ini kami boleh ada sebagaimana ada karena kasih dan anugerah Tuhan. Kami boleh bersama-sama dengan keluarga kami, suami, istri, anak-anak, dan seluruh sidang jemaat Tuhan. Kami boleh beribadah datang kepada Tuhan pagi hari ini. Terlebih pagi hari ini kami rindu hati dan pikiran kami diterangi oleh terang firman-Mu untuk boleh hidup kami semakin hari semakin benar dan berkenan di hadapan Tuhan. Urapi hamba-Mu Roh Kudus yang akan menyampaikan pesan-Mu, biarlah kiranya firman ini boleh jadi rema dalam kehidupan setiap jemaat dan setiap kami yang boleh mendengarkannya. Terima kasih Bapa, berfirmanlah bagi kami di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, yang menjadi tema khotbah pagi hari ini, firman Tuhan pagi hari ini adalah 4 sikap menantikan janji Bapa. Sebab hari Kamis kemarin kita baru merayakan kenaikan Kristus Yesus ke surga. Dan apa yang Yesus lakukan pada saat itu sebelum dia naik ke surga, ada pesan yang kuat disampaikan kepada para murid. Dan para murid pada saat itu merespon dan menanti-nantikan, yaitu janji Bapa. Itu sebabnya pagi hari ini ada 4 hal sikap yang saudara dan saya, setiap kita juga boleh teladani dari kisah perjalanan para murid menanti-nantikan janji Bapa, yaitu pencurahan Roh Kudus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita lihat yang pertama, setelah Yesus naik ke surga dan murid-murid pada saat itu dikatakan mereka kembali ke Yerusalem. Kenapa harus kembali ke Yerusalem? Karena di dalam ayat yang keempat, di dalam Kisah Rasul 1 ayat 4 dikatakan demikian. Pada satu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Yesus berkata kepada para murid supaya jangan tinggalkan Yerusalem, tetaplah di Yerusalem. Sebab di sanalah mereka akan menerima janji Bapa, yaitu pencurahan Roh Kudus. Dan di dalam Kisah 1 ayat 8 firman Tuhan berkata demikian, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Saudara yang kasih dalam Tuhan, dan kemudian apa yang para murid lakukan pada saat itu? Firman Tuhan katakan, maka ayat 12, maka kembalilah para murid, para rasul ke Yerusalem di bukit yang disebut Bukit Zaitun. Mereka kembali ke Yerusalem dan kemudian mereka taat mendengar pesan Kristus. Sehingga mereka tetap ada di Yerusalem. Saudara, taat adalah satu sikap tunduk pada wewenang, menjalankan apa yang diperintahkan, mematuhi apa yang dituntut. Dan ketaatan mendatangkan pemeliharaan Tuhan, dan ketaatan juga membawa keselamatan bagi banyak
setiap jiwa yang mengasihi Tuhan. Saudara, ada beberapa contoh di Alkitab mengisahkan tentang sebuah ketaatan. Kisah Nuh di dalam Kejadian 6 sampai dengan 7. Bagaimana pada saat itu firman Tuhan katakan bahwa Allah akan menghancurkan, Allah akan membinasakan, Allah akan melenyapkan setiap makhluk pada saat itu. Karena apa? Dikatakan di dalam kitab Kejadian 6, karena pada saat itu dikatakan bahwa Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Dan pada saat itu pesan firman Tuhan datang kepada Nuh, sehingga Tuhan katakan kepada Nuh, tapi aku akan mengkhususkan Nuh. Karena dikatakan pada saat itu Nuh adalah seorang yang benar, yang tidak bercela dan hidup bergaul dengan Allah. Dan apa yang Nuh lakukan? Dia taat. Ketika Tuhan katakan kepada Nuh, buatlah sebuah bahtera. Bahtera yang panjangnya 300 hasta. Dan tingginya, lebarnya 50 hasta. Dan tingginya 30 hasta. Nuh taat. Dan di dalam ayat Kejadian 6 ayat 22 berkata, lalu Nuh melakukan semua itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ini berbicara tentang sebuah ketaatan yang mendatangkan pemeliharaan dan keselamatan. Sehingga pada saat itu ketika akhirnya banjir datang. Dan kemudian semua tenggelam. Tapi Nuh dan keluarga mereka masuk ke dalam bahtera tersebut. Dan mereka diselamatkan oleh Allah. Saudara, yang terjadi hari-hari ini kita perhatikan. Bagaimana sikap kita, saudara yang kasih dalam Tuhan. Ketika dikatakan bahwa pemerintah melakukan pembatasan dalam rangka untuk penghentian penyebaran virus COVID-19. Dan pemerintah menerapkan yang namanya PSBB. Bagaimana sikap kita sebagai warga negara yang baik? Tentunya kita harus patuh dan taat. Karena Alkitab mengajarkan setiap kita untuk tunduk kepada pemerintah sebagai wakil Allah. Saya menegaskan kepada jemaat yang Tuhan kasihi. Mari, patuhilah pemerintah. Tetap lakukan social distancing. Pola hidup yang bersih, istirahat yang cukup. Stay at home. Sebab jika kita mau melihat pemeliharaan dan keselamatan keluarga kita, maka mulailah masing-masing kita untuk taat kepada Allah dan firman-Nya. Katakan amin. Hal yang kedua, saudara yang kasih dalam Tuhan, yaitu bertekun sehati dan doa bersama. Kita perhatikan di dalam ayatnya yang ke Kisah Rasul 1, kembali Kisah Rasul 1 ayat 14. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Saat para murid kembali ke Yerusalem, apa yang mereka lakukan? Alkitab mencatat ada dua hal. Yang pertama dalam Kisah 1:14 ini, mereka semua bertekun sehati dalam doa bersama-sama. Dan di dalam Injil Lukas 25 ayat 40, Injil Lukas ayat 24 ayat 53, firman Tuhan berkata, mereka para murid, para rasul, mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Mereka berkumpul bukan dengan hal-hal yang tidak berguna. Mereka berkumpul bukan untuk gosip dan membicarakan hal-hal yang tidak berfaedah. Bukan hal-hal yang bermain-main. Mereka berkumpul bukan untuk menghabiskan waktu dengan tidak memperoleh sesuatu apapun. Akan tetapi mereka berkumpul untuk satu hati dan dengan tekun berdoa bersama membangun kesatuan roh di dalam Kristus Tuhan. Saudara, keadaan kondisi saat ini mengajar kita untuk tekun membangun mesbah keluarga dengan sehati dalam doa bersama-sama. Orang tua mulai memimpin doa di tengah-tengah keluarga. Orang tua memberikan pesan-pesan firman di tengah-tengah keluarga. Maka ini akan membuat
hubungan suami istri, akan membuat hubungan orang tua dengan anak-anak dan anak-anak terhadap orang tua semakin baik dan semakin unity dan hidup rukun. Itu sebabnya pada saat dan waktu hari-hari ini, keadaan kondisi saat ini sedang mengajar kita untuk kita mempergunakan waktu kita secara maksimal untuk membangun sebuah hubungan baik kepada Allah dan juga di tengah-tengah keluarga kita untuk membangun mesbah Tuhan. Katakan amin. Saudara jemaat yang Tuhan kasihi, saya sedikit menceritakan bagaimana keluarga kami ketika kami hendak tidur dan kami ajak anak-anak untuk bersama-sama untuk menyembah dan memuji Tuhan, serta kami berdoa bersama-sama. Demikian juga ketika saat makan siang ataupun makan malam, kami duduk semeja, kami makan bersama-sama, dan kemudian juga kami berdiskusi tentang kehidupan, tentang pendidikan mereka, dan tentang pelayanan, dan tentunya juga masa depan mereka. Saudara, hal-hal ini adalah sesuatu hal yang dalam rangka membangun sebuah hubungan, sehingga di dalam sebuah keluarga ada satu hubungan yang kuat. Unity, keluarga yang Tuhan kasihi. Saudara yang kasih dalam Tuhan, di tengah tekanan himpitan karena COVID-19 dan krisis ekonomi saat ini, maka tidak ada cara lain bagi kita jemaat yang Tuhan kasihi kecuali untuk membangun manusia rohani, saudara dan saya. Sekali lagi saya katakan, keadaan kondisi saat ini kesulitan karena krisis ekonomi dan juga tekanan ancaman dari virus COVID-19, ada hal yang harus kita tangkap dengan benar. Di tengah-tengah situasi kondisi ini, satu kita mau lakukan, membangun manusia rohani kita. Seperti para murid, firman Tuhan katakan di dalam ayat 14 tadi, mereka bertekun, mereka sehati, mereka berdoa bersama-sama, dan mereka selalu ada di bait Allah dalam rangka untuk memuliakan Tuhan. Saudara, saya mau katakan, hidup saudara dan hidup saya adalah bait Allah, di mana Roh Kudus tinggal dan tetap di dalam hidup kita. Katakan amin. Maka itu sebabnya saudara yang kasih dalam Tuhan, untuk membuat saudara dan saya tangguh kuat, sampai kita melihat penggenapan janji Tuhan terjadi dalam hidup saudara dan saya, mari lakukan di tengah-tengah keluargamu, bertekun dengan sehati, unity, berdoa bersama-sama, maka saya percaya Tuhan akan menggenapkan setiap janjinya bagi setiap jemaat yang Tuhan kasihi. Katakan amin. Yang ketiga, saudara yang kasih dalam Tuhan, pesan yang ketiga juga berbicara tentang ketika setelah para murid mereka bertekun, mereka sehati, mereka berdoa bersama-sama, maka yang selanjutnya, kisah yang selanjutnya apa yang para murid lakukan pada saat itu dikatakan di dalam ayat yang ke-15, perikop di sana berjudul Matias dipilih menggantikan Yudas. Pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu. Kira-kira 120 orang banyaknya, lalu berkata, "Hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Dan hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem." Saudara yang kasih dalam Tuhan, Petrus pada saat itu dia berdiri di tengah-tengah para murid. Dan pada saat itu para murid berkisar 120 orang. Dan Petrus berdiri dan Petrus mengingatkan kepada para murid bagaimana kisah kematian daripada Yudas. Yaitu dikatakan di dalam ayat yang ke-18. Karena Yudas telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Sehingga apa? Ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah. Sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar.
Saudara yang kasih dalam Tuhan, ini sesuatu kematian yang tidak wajar dari seorang Yudas. Lantas perbuatan jahat apa yang dimaksudkan di dalam kisah ini? Lihat, saudara yang kasih dalam Tuhan, kita dapat melihat dalam ayat firman Tuhan ini ketika 120 murid dan Petrus berdiri menyampaikan kisah bagaimana Yudas mati dengan hal yang tidak wajar. Dan apa tujuan Petrus mengingatkan ini, saudara yang kasih dalam Tuhan? Akan kematian Yudas ini. Atau apa kesalahan Yudas? Yang pertama minimal. Karena Yudas telah mengambil keputusan yang salah. Karena Yudas berkhianat terhadap Kristus yang didasari oleh keinginan hawa nafsu untuk menguasai uang. Dan hati Yudas terpikat kepada uang sehingga jatuh di dalam dosa. Dan upah dosa adalah maut. Inilah saudara yang kasih dalam Tuhan. Yang Yudas lakukan sehingga dia harus menerima upah dari perbuatannya. Itu sebabnya saya mengingatkan kepada jemaat yang Tuhan kasihi. Jangan sampai setiap kita mengambil satu tindakan keputusan yang salah. Karena didorong oleh hawa nafsu, keinginan untuk menguasai sesuatu yang bersifat tidak kekal. Sehingga hati terpikat, jatuh di dalam dosa, dan upah dosa adalah maut. Saudara, sebuah survei di Amerika terhadap 500 pasangan dewasa menyebutkan bahwa 59% perceraian itu terjadi karena masalah ekonomi. Lantas bagaimana di Indonesia, saudara yang kasih dalam Tuhan? Saya coba cari dan ternyata tercatat sepanjang tahun 2015 sampai dengan 2018 MA, Mahkamah Agung mencatat ada 400.000 wanita yang menggugat cerai suami karena masalah ekonomi, masalah uang. Faktor terbesar terjadinya perceraian Kristen pun, saudara yang kasih dalam Tuhan, terjadi karena faktor ekonomi. Masalah uang. Terjadi krisis, muncul pertengkaran, sampai berujung kepada perceraian sebuah rumah tangga. Saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mengingatkan kepada setiap kita, siapapun yang dengar firman Tuhan pagi hari ini, jangan diperalat oleh uang. Dan jangan sampai terjadi pertengkaran karena masalah uang. Suami istri dalam rumah tangga, jangan bertengkar karena uang. Sebab hal itu dapat berujung kepada perceraian. Saudara, segala sesuatu kita memang butuh uang. Tetapi bukanlah uang segala-galanya. Uang dapat kita jadikan hamba atau tuan. Itu ada di tangan saudara dan saya. Dan saya berdoa, saudara jemaat yang Tuhan kasih, kepada seluruh jemaat yang Tuhan kasih, supaya tidak ada seorang pun di antara kita yang bertengkar oleh karena masalah uang. Sebab dengan jelas Alkitab mencatat dalam 1 Timotius 6 ayat 10, karena akar segala kejahatan adalah cinta akan uang. Dan uang adalah akar segala kejahatan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, biarlah kiranya poin yang ketiga ini mengingatkan setiap kita, agar supaya kita tidak menyimpang dan berbuat sebuah kejahatan karena mencintai sesuatu yang tidak bersifat kekal, yang membawa kepada kebinasaan. Yang keempat, saudara yang kasih dalam Tuhan, tindakan ataupun sikap para murid yang keempat, yang tercatat di dalam ayat yang ke-23, firman Tuhan berkata demikian. Lalu mereka mengusulkan 2 orang, yaitu Yusuf yang disebut Barsabas dan yang juga bernama Yusus, dan Matias. Ayat ke-24, mereka semua berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini
untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya. Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias, dan dengan demikian ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Yang keempat, saudara yang kasih dalam Tuhan, yang keempat, dasarkan atau mulai segala sesuatu di dalam doa. Katakan amin. Saudara, ketika ada usul pada saat itu para murid, ketika ada sebuah usul dan mereka untuk menambahkan kembali seorang murid sebagai pengganti Yudas yang telah berkhianat dan telah mati dengan tidak wajar, maka mereka melakukan undi siapa yang menggantikannya. Dan ternyata Alkitab katakan Matias kena undi dan ditambahkan menjadi murid. Saudara yang kasih dalam Tuhan, inti persoalan dari kisah ini bukan pada masalah undian. Saudara, kalau kita belajar kisah budaya Israel pada saat itu, hal yang menjadi kebiasaan mereka lakukan dengan undian untuk memilih sesuatu. Akan tetapi kalau kita perhatikan di dalam ayat 24 dikatakan bahwa ya Tuhan, mereka berdoa dan berkata, ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini. Inilah saudara yang kasih dalam Tuhan. Tindakan yang dilakukan para murid pada saat itu, mereka membawa hal ini. Membawa hal tersebut. Memulai di dalam doa. Pelajaran yang kita peroleh dari kisah ini, saudara yang kasih dalam Tuhan, yang pertama, bahwa sebelum kita melakukan atau memutuskan segala sesuatu, mari bawa terlebih dahulu di dalam doa. Jangan terbalik. Engkau putuskan dulu, baru kemudian engkau bawa dalam doa. Itu terbalik. Tetapi mulailah melakukan terlebih dahulu di dalam doa. Maka saya percaya, Roh Kudus pasti akan menuntun dan memberikan keputusan, jawaban yang terbaik dan tepat bagi setiap saudara dan saya. Katakan amin. Yang kedua, melalui kisah ini saudara yang kasih dalam Tuhan membuktikan akan sebuah ketergantungan para murid kepada tuntunan Roh Kudus. Artinya sikap dan tindakan yang tepat yang harus kita lakukan jemaat yang Tuhan kasihi. Yaitu dengan mengandalkan Tuhan. Dan bukti dari mengandalkan Tuhan adalah kita mempercayai Allah yang tidak terlihat. Tapi kita percaya Dia menolong, Dia membantu, dan Dia memberikan jalan keluar bagi kita. Dimulai melalui doa yang kita panjatkan kepada Allah. Katakan amin. Saudara jemaat yang Tuhan kasihi. 4 sikap hal inilah saudara yang kasih dalam Tuhan, yang kita boleh belajar dari kisah perjalanan para murid, para rasul pada saat itu. Setelah Yesus naik ke surga, meninggalkan para murid. Dan Yesus katakan tetap tinggallah di Yerusalem. Dan para murid katakan pada saat mereka tetap dan tinggal di Yerusalem, mereka memiliki sikap hati yang taat. Katakan amin. Lantas yang kedua, apa yang mereka lakukan ketika mereka kembali ke Yerusalem? Mereka tidak sekedar hanya berkumpul, akan tetapi mereka bertekun, mereka sehati, dan mereka berdoa bersama-sama. Dan mereka seringkali, banyak kali, mereka ada di dalam bait Allah untuk memuliakan Allah. Katakan amin. Yang ketiga, sikap yang para murid lakukan pada saat itu, mereka diingatkan oleh Petrus melalui kisah kejatuhan daripada Yudas, melalui kisah kematian Yudas, mengingatkan kepada para murid pada saat itu yang berjumlah 120 orang, agar supaya mereka mengingat bagaimana Yudas jatuh di dalam dosa karena Yudas menginginkan suatu hal yang tidak bersifat kekal, yaitu terpikat di dalam keinginan hawa nafsu kepada uang, menguasai uang, sehingga pada akhirnya dia jatuh di dalam dosa, dan upah dosa adalah maut. Yang keempat,
Sikap yang para murid lakukan melalui kisah pemilihan, melalui kisah undian terhadap murid yang akan ditambahkan. Terpilihlah Matias. Yang didasari, yang dilakukan oleh para murid, yaitu dikatakan mereka mendasarkan segala sesuatu untuk bertindak mengambil satu keputusan, yaitu mereka berdoa dan menyerahkan kepada Allah. Saya percaya saudara yang kasih dalam Tuhan, jika ini yang kita lakukan dalam kehidupan kita, saudara yang kasih dalam sikap dan teladan para murid menantikan pengharapan janji Bapa ini, kira menjadi suluh dan terang bagi setiap kita di dalam perjalanan kita jemaat yang Tuhan kasihi, di dalam kehidupan kita berjemaat yang Tuhan kasihi. Taatlah, bertekunlah sehati berdoa bersama. Jangan menyimpang melakukan kejahatan dan dasarkan segala sesuatu mulai di dalam satu doa. Maranatha, kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin. Mari saudara jemaat yang Tuhan kasih, kita sama-sama naikkan pujian ini. Engkau Bapa yang mengasihiku. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Engkau yang buatku terbang bagaikan raja wali, tak menatasi segala pencobaan. Engkau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik, kau sungguh baik. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya percaya Tuhan baik bagi setiap kita. Tuhan mengasihi saudara, Tuhan mengasihi setiap kita jemaat yang Tuhan kasihi. Saudara, kalau kita telah mendengar pesan firman Tuhan pagi hari ini, biarlah kiranya firman Tuhan itu boleh menjadi rema atas hidup saudara, atas hidup saya, dan atas hidup setiap kita jemaat yang Tuhan kasihi. Dan saya percaya apapun tantangan yang kita hadapi hari-hari ini, Allah kita, Allah yang mengasihi saudara dan saya, Allah yang memperhatikan saudara dan saya, sebab Dia Bapa yang baik. Kau Bapa yang baik, kita naikkan dari rema. Engkau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik, kau sungguh baik. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita akan masuk dalam doa penutup, dan nanti akan selanjutkan doa berkat. Kita tundukkan kepala kita. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan, kalau kami telah mendengarkan pesan firman-Mu, untuk kami boleh belajar meneladani apa yang para murid lakukan 2000 tahun yang lalu, ketika mereka menanti-nantikan penggenapan janji Bapa. Mereka taat. Dan kami mau taat Tuhan. Taat kepada Allah, kepada firman-Mu. Dan kami mau hidup Tuhan boleh sungguh-sungguh untuk kami tangguh
di dalam menjalani kehidupan apapun yang kami hadapi. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah kiranya firman yang telah kami mendengarkan pagi hari ini jadi rema atas hidup kami. Dan kami sikapi dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami semakin berkenan. Di dalam nama Yesus Tuhan kami. Bapa, aku berdoa bagi setiap jemaat Tuhan. Jemaat dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Terkhusus apabila di antara mereka ada yang menderita sakit. Biar kiranya Tuhan Engkau melawat mereka. Engkau jamah mereka. Engkau pulihkan mereka. Engkau sembuhkan mereka. Mukjizat Tuhan Yesus masih ada sampai saat ini. Demikian juga di antara mereka Tuhan. Mereka ada dalam kelemahan, Tuhan beri kekuatan. Mereka ada duka cita mereka, Tuhan hibur mereka. Mereka ada di dalam penderitaan. Mereka kuat tangguh karena ada Roh Kudus memberikan kekuatan bagi mereka. Di dalam setiap kesulitan, kesusahan yang kami alami Tuhan. Kami tahu, kami percaya Engkau Allah yang tidak pernah membiarkan meninggalkan kami. Pertolongan-Mu tidak pernah terlambat bagi kami. Pertolongan-Mu tidak pernah terlambat bagi umat-Mu. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Sehingga apapun yang menjadi kebutuhan, keperluan setiap jemaat Tuhan kasih. Ketika mereka hidup sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka demikianlah Tuhan berkat-Mu melimpah tercurah bagi setiap jemaat. Terima kasih Bapa. Aku berdoa bagi keluarga lepas keluarga jemaat Tuhan. Para orang tua sebagai imam, sebagai ibu rumah tangga yang mengajar, mendidik anak-anak menjadi anak tangguh dan kuat. Biarlah kira ada satu kesatuan, keunitian di tengah rumah tangga jemaat Tuhan. Demikian juga anak-anak patuh dan taat kepada orang tua, menjadi anak-anak yang unggul untuk menjadi generasi-generasi berikut untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa di surga. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa Tuhan buat kota bangsa kami. Apapun yang terjadi saat ini Tuhan, kami percaya Engkau tidak pernah merancangkan hal yang buruk bagi setiap kami. Bangsa dan negara kami dalam kontrol dan kendali Allah. Bahkan kami berdoa Tuhan, biar kiranya Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan setiap mereka-mereka yang mengalami terinfeksi virus corona di dalam nama Yesus. Setiap mereka yang menderita sakit terbaring dipulihkan, disembuhkan, terjadi mukjizat dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Demikian juga Bapak, kami berdoa buat pemimpin bangsa kami, hikmat bijaksana. Dan setiap keputusan mereka ambil, biarlah kiranya mereka melibatkan Allah, Roh Kudus terangi hati dan pikiran mereka. Setiap keputusan yang mereka ambil boleh membawa kedamaian, ketenangan, dan damai sejahtera bagi kota bangsa ini. Terima kasih Bapak, kami percaya Tuhan, pemulihan pasti terjadi atas kota bangsa kami. Pemulihan pasti terjadi atas setiap jiwa-jiwa yang menderita sakit. Pemulihan ekonomi, pemulihan keamanan atas kota bangsa kami ini. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan, Engkau sempurnakan doa kami seperti yang Tuhan Yesus ajarkan bagi kami. Doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga. Dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu. Di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kiranya Tuhan memberkati aku berlimpah-limpah. Mari angkat kedua tanganmu. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku.
Terimalah berkat kasih dan anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam surga, di dalam Putra yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang indah yang manis dengan Roh Kudus, yang terus menyertai saudara, mulai dari pagi hari ini, sampai Maranatha, hidup kekal, selama-lamanya. Yang selalu percaya, mari sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam kiri kanan saudara. Katakan, selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Salam, sampai berjumpa dalam ibadah kita minggu depan. Haleluya.